Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BM Explorer. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita selalu sehat walafiat dan semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam masa pandemi seperti ini. Mohon maaf ya, aku udah vaksin, sudah cek tes dan alhamdulillah negatif. Jadi aku lepas masker untuk saat ini karena juga nggak ada orang sama sekali seperti ini. Dan aku mau ceritain ya, mohon maaf ya agak ngeleweng dalam video YouTubeku kali ini. Dan akhir-akhir ini memang semuanya ngeleweng karena semua COVID. Jadi aku ingin memberi masukan buat kawan-kawan semuanya dan semoga bermanfaat, karena sebaik-baiknya orang adalah bermanfaat buat lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas, seperti itu. Dan ya seperti itulah. Dan pada hari ini, hari Sabtu, ya Allah, kabar duka cita itu di mana-mana. Teman-teman, keluarga, sahabat, semuanya ada duka. Dan aku mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un bagi teman-teman dan keluarga dan sahabatku yang sudah ditinggalkan keluarganya karena COVID khususnya. Soalnya saat-saat ini orang yang meninggal karena COVID itu sangat banyak, dan saya tahu itu seperti apa, persis apa yang aku lihat, khususnya di daerah-daerah besar seperti Jawa Timur, daerah Surabaya, daerah Jakarta, itu ambulan jenazah itu ngantri. Jadi hal yang luar biasa, hal yang kita harus kita sadari bahwasannya ini bukan hal yang biasa. Dari ini COVID yang varian baru sangat sangat luar biasa cara menularnya. Jadi sampai tim medis kita suruh pakai minimal 2 masker. Jadi itu semua kebaikan kita, walaupun udah vaksin, walaupun sudah tes, tetap pakai masker. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk selalu jaga iman pertama, jaga imun, terus tetap jaga SOP untuk COVID. Jadi itu emang semua itu demi kita, demi kebaikan kita, demi kesehatan kita ke depannya, biar kita lebih terjaga. Itu sebentuk ikhtiar kepada kita untuk menjaga diri kita. Tapi dengan salah COVID ini juga akan ada hikmahnya ya, karena emang setiap akhir zaman itu akan muncul seperti penyakit-penyakit seperti di sabda Rasulullah SAW, akan muncul di akhir zaman penyakit-penyakit yang nggak akan selesai seperti COVID ini. Setiap hari, setiap bulan ada varian baru. Jadi ini hanya seperti peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa sadar apa yang kita lakukan, dan kita seorang hamba, kita harus tetap beristighfar, banyak istighfar apa yang kita lakukan, dan kita kembalikan hak-hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia. Hak manusia itu yang sangat penting. Jangan lalaikan. Yang punya hutang, yang punya janjian, itu termasuk hak manusia. Jadi sangat nggak bermain-main, karena Allah Subhanahu wa taala bilang yang paling bahaya itu hak manusia, hak kita kepada orang manusia yang kita berterima janji, hutang atau apa, itu semua termasuk hak manusiawi yang kita lakukan kepada orang manusia yang lain. Karena sebagai kita manusia, kita orang bersosial, kita pasti ada teman, pasti ada saudara, pasti ada kerabat, jadi pasti terjadi. Jadi seperti itulah kita akan kembali, kita muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan di waktu yang silam atau yang telah lalu, dengan hal-hal yang buruk yang kita lakukan. Kita tetap bertobat kepada Allah, karena nggak ada manusia, siapapun dia, walaupun dia raja, walaupun dia presiden, walaupun dia menteri besar, pasti dia berdosa. Jadi kita alangkah baiknya, alangkah indahnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, membanyak istighfar, membanyak ampun dosa, dan mengampuni dosa-dosa kita agar wabah ini segera terangkat. Karena kalau kita masih seperti ini, khususnya akhir zaman ini, luar biasa, demi Allah luar biasa. Yang namanya kemungkaran itu udah di mana-mana, homo, gay, perzinahan itu udah di mana-mana. Jadi hal yang kecil kita lihat itu astagfirullah seperti apa, dan aku tahu persis seperti apa itu. Jadi dari Kementerian Kepolisian juga sekarang lagi berusaha untuk menangkap seluruh jaring-jaringan seperti itu. Itu salah satu bentuk ikhtiar bagaimana Allah Subhanahu wa taala agar mengangkat wabah ini. Kalau masih ada seperti itu, gay atau ada perzinahan di mana-mana, apalagi di bawah umur, itu murka Allah nggak akan selesai. Apalagi yang udah nikah tapi tetap berzina atau menjual diri atau menjual istrinya, itu demi Allah nggak akan selesai murkanya, dan akan
muncul terus semuanya. Jadi pada kita harus kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang sosial kita harus berdakwah semaksimal mungkin yang kita punya ilmu, yang penting kita arahin, yang penting kita nasihatin sebisa kita, nggak apa-apa, gak usah dengan keras, yang penting dengan husna, dengan lemah lembut, dengan baik. Demi Allah nasihat kita akan diterima, siapapun dia, dan aku jamin dia. Jadi seperti itu, kita harus berdakwah, kita harus tetap menjaga lingkungan, menjaga orang-orang yang sekitar kita, mereka kemana, seperti apa gitu. Bukannya berarti aku bilang kalian harus lihat ngintip keluarga atau ngintip tetangga atau apa, bukan, tapi kita melihat keadaan mereka, ekonomi mereka, biar kita bantu. Karena kalau kita nggak bantu, mereka merasa keadaan yang sosial sama mereka, terus ya itu mereka akan muncul ke menjual diri atau apa, waliyadzubillah. Dan kita harus seperti itu. Kita di masa pandemi seperti itu kita harus kompak, yang namanya manusia apalagi sebangsa senegara itu harus kompak. Kalau nggak kompak kita nggak akan selesai masalah ini. Jadi ini video singkat pada hari ini, aku tak syuting pada hari Sabtu, semoga editorku bisa langsung di shoot hari ini juga. Semoga bermanfaat apa yang aku bilang, dan tetap jangan lupa jaga iman, jaga imun, jaga kesehatan, jaga protokol. Semoga kalian sehat walafiat. Jangan lupa subscribe dan like dan share videonya seluas-luasnya biar semuanya bermanfaat. Terima kasih dari BM Explorer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.